Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin wa hidayatan 'alal khalqi ajma'in basyiran wa nadhiran ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, pertama yang paling utama dan harus senantiasa kita utamakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita akan ditambah dengan kenikmatan berikutnya. Termasuk kenikmatan kita di pagi hari ini tidak semua Allah kasih. Ya, jumlah manusia ini ada 7 miliar. Yang muslim 1,7 miliar. Yang bisa sholat subuh berjamaah pagi ini, itu mungkin gak sampai puluhan juta. Ya, dan ini adalah kenikmatan dari Allah karena mendapatkan garansi dari Rasulullah SAW. Siapa yang sholat subuh berjamaah, man shallal fajra fi jama'atin, apa garansi Rasulullah? Fahuwa fi dhimmatillah. Maka orang ini berada dalam tanggungan Allah. Rizkinya, umurnya, kesehatannya semuanya. Makanya setiap kali kita hadir sholat subuh berjamaah, ingat-ingat hadis ini supaya kita apa? Sehari ini sholat subuh berjamaah, besok dan terus. Dan ini yang akan semakin mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid, insyaallah ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak baca kapanpun dimanapun kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang kokoh dan istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai diwafatkan dan bahkan nanti kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang bertauhid dan beriman sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan al-hijratu ilal habasyah. Ya, hijrahnya beberapa sahabat Rasulullah SAW dari kota Mekah. Nah, ini kita masih berbicara tentang periode Makkah. Ya, belum ke Madinah. Ya, dan yang namanya di Mekah itu memang sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sampaikan, dakwah Rasulullah SAW berkembang, tapi memang banyak gangguannya dan cukup parah. Ya. Makanya kita membaca sahabat yang mulia seperti Utsman bin Affan, apa yaluffuhu fi hasirin, dimasukkan ke dalam tikar, kemudian di bawahnya dinyalakan api. Sama dengan kalau kita yang bikin pupuk atau orang tua kita yang punya sawah di kampung, bekas-bekas menggiling padi itu supaya jadi pupuk apa? Ditumpukan di atas, kemudian dibikin selobongan, kemudian dinyalakan api. Nah, itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh pamannya sendiri, bukan orang lain terhadap siapa? Utsman bin Affan. Ada lagi sahabat yang lain yaitu Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi itu disiksa, ya, habis-habisan sampai apa? Yafqidu wa'yuhu, hilang ingatan. Berarti kalau ada orang disiksa sampai hilang ingatan, siksanya pakai apa itu? Dipukul, mungkin kepalanya dibentur-benturkan dan lain sebagainya, sampai-sampai wala yadri ma yaqul. Jadi Sinan Ar-Rumi kalau dia ngomong itu dia sebetulnya enggak paham apa yang diucapkan, seperti halnya orang yang ngigau, ya.
Bahkan ada sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang semua perempuan di kota Mekah itu tahu. Ya, taunya dari mana? Pertama, dia anak kaya. Ya, kaya karena orang tuanya kaya dan selalu menggunakan parfum yang paling mahal. Jadi kalau Suhaib Mus'ab bin Umair lewat, sudah ketahuan dari parfumnya. Oh, ini Mus'ab bin Umair. Tapi apa yang terjadi ketika ketahuan masuk Islam, ibunya mengeluarkannya dari rumah, diusir. Bahkan tidak boleh lagi dia datang ke rumahnya, tidak diakui sebagai anak, bahkan ibunya mogok makan dan tidak mau minum sampai dia murtad lagi dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang lebih parah dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ujian seperti Mus'ab bin Umair ini berat. Dia biasanya pakai baju itu mewah ya. Orang Arab itu paling mahal pakai bajunya sutra. Ini makanya laki-laki nggak boleh pakai baju sutra. Ini dia tadinya orang kaya pakai baju sutra kemana-mana bagus. Nah sekarang karena diusir dari rumahnya dan semua kekayaannya diambil oleh keluarganya, apa yang terjadi? Dia pakai baju biasa-biasa dan mungkin jumlahnya nggak banyak dan memang nanti ketika wafat itu pakaiannya hanya satu helai saja. Ya, apa kata para ulama sirah? Fatakhasyafa jilduhu, itu karena nggak biasa pakai baju jelek gitu ya. Itu kulit-kulitnya itu rontok. Ya, kulit-kulitnya rontok seperti apa? Kama takhasyafal hayyah, seperti halnya ular kalau mau ganti kulit, copot itu kulit-kulitnya. Inilah yang terjadi dengan siapa? Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Umair, yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada lagi yang lain ya. Ini sebagai mukaddimah mengapa ada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ada seorang budak perempuan namanya Zinnirah. Ya, Zinnirah ini seorang budak perempuan disiksa habis-habisan sampai matanya buta. Tapi besoknya ketika ganti hari dia bisa melihat lagi. Ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy ya? Lihat, hadza ba'du sihri Muhammad. Ini salah satu jenis sihir yang dilakukan oleh siapa? Muhammad. Jadi mereka menganggap bahwa Zinnirah ini ketika disiksa sampai matanya tidak bisa melihat, kemudian bisa melihat lagi juga menganggapnya sihirnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, makanya ada beberapa sahabat Rasulullah SAW yang betul-betul tidak kuat. Dan bagaimana kuat? Disiksa, dibakar, dijemur, dipukul, bahkan ada yang ditarik lehernya. Makanya ada peristiwa yang disebut dengan al-hijratu al-ula ilal Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah itu ada 2 kali. Ya. Nah ini yang pertama terjadi pada tahun yang kelima di bulan Rajab. Ya, fi sanati khamsin minan nubuwati fi syahri Rajab, di tahun yang kelima dari bulan Rajab dari tahun kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa saja yang berhijrah jumlahnya isna asyara rajulan. Sedikit ya. Laki-laki jumlahnya 12 orang. Termasuk di dalamnya ada orang yang tadi siksa yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan dengan istrinya yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Ya, karena Utsman bin Affan disiksa habis-habisan oleh keluarganya sendiri. Dan ada kebolehan untuk hijrah 12 orang laki-laki wa arba'u niswatin dan 4 orang perempuan. Ya, berarti jumlahnya berapa? 12 tambah 4 hanya 16 orang. Ya. Dan mereka ketika hijrah ini tidak inisiatif sendiri. Ya, makanya ini menjadi pegangan kita orang muslim, orang mukmin, kalau ada ayatnya, ada hadisnya, jangan kreatif sendiri. Ya, ini mereka disiksa habis-habisan
tidak pergi dari kota Mekah. Padahal harusnya kalau mereka bukan orang beriman ya pergi saja. Tapi mereka menunggu sampai betul-betul diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya mereka disiksa begitu dahsyat, memberikan rukhsah keringanan, boleh berhijrah kemana? Ke Habasyah. Apa ayatnya? Qala Allah Ta'ala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sediakan apa? Kebaikan. Ini rumus nih, rumusan baku dalam Al-Qur'an. Yang namanya kebaikan pasti ketemunya dengan orang baik. Kita senang ngumpulnya di masjid, di tempat-tempat yang baik, pasti itu akan ketemu dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita senangnya berkumpul dengan orang yang ahli maksiat, jauh dari Allah, kita juga akan terbawa. Ya, kita juga akan terbawa. Maka diulang-ulang ayatnya, ya kita baca, hafalkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang baik yang berbuat kebaikan di dunia ini, Allah sediakan pahala kebaikan. Wa ardullahi wasi'atun. Dan sesungguhnya bumi Allah ini luas. Nah, ini isyaratnya. Kalau kita tinggal di Mekah dan mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, tapi tidak bisa, bumi Allah itu bukan hanya kota Mekah. Ini isyaratnya. Seakan-akan ayat ini mengisyaratkan seperti itu. Makanya ini diatur strateginya nanti oleh Rasulullah SAW karena mendengar berita dan kesohor berita ini bahwa di Habasyah ada seorang raja Najasyi yang dia berlaku adil kepada siapapun. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Ya, jadi orang yang sabar tergantung tingkat kesulitan seperti apa. Ya, makanya ada orang-orang yang nanti dia akan mendapatkan pahala tapi dia nggak tahu ini pahala apa. Ternyata dia sabar. Sabar apa? Sabar dicaci orang. Sabar ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan itu dia sabar. Itu boleh jadi ya. Kita ingatnya pahala itu sholat, ngaji, baca Al-Quran. Sabar dalam hal apapun itu termasuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita garis bawahi terkait dengan kesabaran ini. Karena tadi yang hijrah itu hanya 16 orang. Dan kaum muslim itu jumlahnya sudah banyak, tapi mereka bertahan di kota Mekah. Yang gak kuat memang diizinkan, dipersilahkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita harus sabar, menahan untuk tidak menyebarkan aib orang lain. Ya, sabar. Melihat kekurangan orang lain, tugas kita bukan menyebarkan, nasihati. Sampaikan yang baik. Ya, nah ini ada kisah. Ini disampaikan langsung oleh salah seorang syekh dari Syam. Ya. Jadi ada seorang ustadz yang dia punya pengajian ya di masjid. Seperti halnya umumnya di kita mungkin punya pesantren. Itu 3 hari 3 malam mimpi berturut-turut. Ya. Apa dalam mimpinya? Sampaikan kepada fulan bahwa dia min ahlil jannah. Malam pertama dia bingung. Dan orang ini, fulan ini dikenal tapi dia hanya tukang sayur. Ya, hanya tukang apa? Tukang sayur. Bayangkan di kita kalau ada tukang sayur itu strata sosialnya tinggi atau tidak? Dipandang sebelah mata. Syekh ini dia mimpi lagi malam kedua, malam ketiga.
Sampai akhirnya karena diperlihatkan dan dalam mimpi itu sampaikan kepada fulan bahwa dia min ahlil jannah. Kemudian akhirnya didatangi. Ya, mohon maaf, apakah betul ini Anda fulan tukang sayur? Ditanya. Iya betul. Memang ada apa? Saya mimpi 3 malam berturut-turut dan diperintahkan dalam mimpi itu untuk menyampaikan kepada Anda bahwa Anda min ahlil jannah. Ya. Akhirnya ditanya sebetulnya apa sih amalannya? Ya, apa yang telah dia perbuat sampai apa? Padahal yang kiai dia, yang ustaz dia, tapi yang dikabarkan min ahlil jannah siapa ini tukang sayur. Ternyata kata laki-laki ini sebetulnya saya nggak punya amalan apa saya. Ya, biasa-biasa. Hanya mungkin ini boleh jadi dalalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dinikahkan oleh orang tua saya dan seperti halnya orang Arab umumnya nikah itu jarang jauh-jauh, anak paman biasanya. Ya. Dia menikah dengan istrinya senang dengan dia juga senang. Hanya ada kejadian yang aneh luar biasa. 6 bulan pernikahan, istrinya sudah hamil 9 bulan. 6 bulan pernikahan, istrinya sudah hamil berapa? 9 bulan. Itu dia, ya Allah, menangis dalam dirinya luar biasa. Ya. Tapi dia memperhitungkan kalau ini disampaikan. Dan dia katakan, kalau saya bawa perkara ini kemanapun, ya, baik itu ke hakim syar'i atau ghairu syar'i, sudah pasti karena secara logika masa nikah baru 6 bulan hamilnya sudah 9 bulan. Tapi ya Allah, saya enggak tega dan saya ihtisab mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya terus berlanjut dan saya tidak mau membuka aibnya karena sudah pasti orang berarti kalau 6 bulan hamilnya sudah 9 bulan berarti sebelum nikah sudah dia berhubungan suami istri dengan yang lain. Dan saya membayangkan kalau ini dibawa ke meja hijau kemudian sampai terjadi dia diceraikan, apa yang akan terjadi? Istri saya akan diusir dari kampungnya. Dia kalau sudah diusir mungkin akan jadi orang gila. Atau kalaupun tidak jadi orang gila, mungkin dia akan menjadi perempuan yang menjual harga dirinya. Makanya saya bertahan. Sampai pada suatu hari, jam 3 subuh, istri saya mual-mual. Dan sebetulnya saya mampu untuk tidak menolong dia. Ya, karena di Syam, di negara Arab itu hampir tinggalnya rata-rata di apartemen. Dan yang namanya orang Arab itu nggak ada. Istilah keluar rumah itu pasti. Keluar rumah masuk mobil, masuk rumah sudah keluar dari pintu mobil. Jarang ketemu dengan orang. Jadi kemungkinan besar tetangga-tetangganya itu nggak ada yang tahu. Dia hamil, dia lahiran. Artinya suaminya ini kalau biarkan dia mati atau kesakitan ketika melahirkan. Itu mampu saja untuk membalaskan dendam. Tapi apa kata dia? Saya bawa dia ke bidan. Ya. Kemudian saya tunggui sampai melahirkan. Dan begitu melahirkan dan alhamdulillah dalam keadaan normal. Saya bawa bayinya ke masjid karena berbarengan dengan sholat subuh. Kemudian ketika imamnya sedang membacakan ayat Al-Quran. Saya taruh di belakang dan ikut sholat berjamaah dengan para makmum. Kemudian setelah selesai imam itu membacakan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya langsung lari ke belakang. Karena mereka semua jamaah itu melihat. Itu ada bayi belakang nangis. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuan Syekh, wahai Imam, tolong saksikan, saya memungut dan saya akan mendidik anak ini. Maksudnya supaya tidak ada fitnah nanti dan dia mengatakan dia tidak yakin kalau ini anaknya. Ya. Mungkin kata laki-laki ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala memimpikan Anda mungkir karena amalan ini. Tapi tolong ini jangan disampaikan kepada siapapun. Apalagi sebutkan nama. Karena khawatir bukan karena ini. Tapi yang saya ingat. Saya pernah menutup aib orang lain. Yang itu kalau dibuka. Bisa menjadi perkara besar. Ya, makanya di sini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar. Itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, bagaimana kisahnya hijrah yang pertama ke Habasyah? Mereka keluar dari rumah tasallulan, sembunyi-sembunyi. Ya. Fi dzulumatil laili, di tengah gelapnya malam.
Jadi bayangkan dulu di kota Mekah belum ada lampu ya, belum berangkat ke Jeddah. Ya. Pelabuhan terdekat pada saat itu yang memungkinkan bisa menghantarkan mereka ke Habasyah adalah kemana? Jeddah. Kita kalau naik bis, selesai haji atau umroh mau pulang ke Indonesia ke Jeddah, itu paling cepat 2 jam. Ini bayangkan jalan kaki, paling ada kendaraan mungkin unta, mungkin kuda, ya di tengah gelapnya apa? Malam. Itu hijrah saja sudah sabar, apalagi yang tinggal di kota Mekah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Begitu mereka sampai di Mina, di pelabuhan, dulu disebutnya Syu'aibah. Ya, nama pelabuhannya apa? Syu'aibah. Ya. Wa qayyadat lahumul aqdar, dan ini selalu orang yang baik akan ketemu dengan takdir yang baik. Selalu tuh. Ya kita kesulitan apapun, kalau kita senantiasa di jalan Allah, nanti Allah yang akan menolong kita. Ya, begitu mereka sampai di pelabuhan Syu'aibah ini, Allah takdirkan ada 2 safinataini tijarataini, ada 2 kapal yang mana kapal ini sebetulnya bukan kapal penumpang, tapi untuk berniaga, mengangkut-ngangkut barang. Sama mungkin yang bawa apa dulu ya, dari Surabaya, dari Jogja, ya kan dulu kereta kan jarang. Ikut kereta apa? Kereta barang. Ya, dan dulu masih ada yang pakai apa? Arang. Pakai batu bara. Jadi kita kalau ikut numpang di belakang, begitu turun mukanya sudah hitam semua. Nah ini mereka Allah takdirkan pas ketemu dengan ada 2 kapal ini. Akhirnya mereka berangkat, dan begitu berangkat, orang-orang Quraisy ngejar di belakangnya, dan alhamdulillah mereka sudah berada di dalam kapal. Ya Allah, kebayang bagaimana mereka sudah jalan di tengah malam, kemudian sudah ada di kapal, begitu dikejar oleh orang Quraisy, akhirnya mereka tidak jadi. Tapi ini dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa berangkat dan melakukan perjalanan dan sampai di mana? Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang disebut dengan Ethiopia. Ya, lokasinya berada di mana? Afrika. Ya, penduduknya kulitnya rata-rata disebutnya apa? Sudan, Mesir ya. Kecuali Mesir itu Allah taala saya nggak tahu. Orang Mesir itu Afrika tapi mereka nggak hitam. Yang lain itu rata-rata, termasuk Maroko ya. Kemudian Tunisia itu mereka nggak hitam itu. Padahal itu Afrika. Kalau yang lainnya rata-rata Afrika memang hitam. Makanya disebutnya Sudan. Sudan itu dari aswad ya. Mereka memang Allah takdirkan kulitnya seperti itu ya. Sampai di kota Habasyah, mereka tinggal di sana, dan benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berita yang tersebar bahwa Raja Najasyi ini memang adil. Siapapun yang datang ke situ, tinggal di situ, selama tidak membuat kekacauan, dibiarkan tinggal. Ya, mereka berangkat bulan Rajab, kemudian berlanjut sampai bulan Sya'ban. Bulan Ramadan ada peristiwa yang mengagetkan kota Makkah. Apa peristiwanya? Rasulullah SAW keluar ke Masjidil Haram. Ini makanya penting. Sering-sering baca Al-Quran. Ya, sering-sering membaca apa? Al-Quran. Orang tua yang ingin anaknya soleh, sering-sering bacakan Al-Quran. Termasuk anak-anak yang melihat orang tuanya kurang soleh, gak usah dinasihatin, bacakan saja Al-Quran. Ya, masa orang yang beriman, orang yang sudah tauhid, orang yang muslim dibacakan Al-Quran gak mempan. Ini orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan keluar, kemudian sholat, dan membaca Al-Quran cukup panjang karena sholatnya sholat sunnah. Ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Rasulullah membaca lengkap surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu semuanya. Wah. Ini orang Quraisy karena mereka adalah ahli bahasa Arab. Ya.
Puncaknya bahasa Arab itu orang Quraisy. Makanya bahasa Al-Quran yang diambil orang Arab itu banyak. Jangan kaget kalau umpamanya ke daerah Syam, ya, Suria, Jordan. Itu semua A jadi E semua. Itu kalau bacaan Al-Quran disebutnya imalah. Bismillahimaj. Reha, itu tulisannya ro. Itu sebetulnya imalah itu kebiasaan orang Syam. Ya, mereka yang tinggal di Syam sampai sekarang. Ila aina ente. Kaifa halek. Nah, itu mereka semua di kan itu, ya. Nah, lahjanya banyak, ada Yaman dan lain sebagainya. Kalau orang Yaman huruf ko jadi go. Ya, makanya para habaib ini kalau yang ada pengajian pas kita lewat gola Rasulullah, itu mereka memang lahjanya seperti itu. Selama bukan bacaan Quran, silahkan saja. Ya, kalau orang Mesir huruf jim jadi gin. Ya. Jamal jadi apa? Gamal. Nah, itulah aja itu. Nah, bahasa Al-Qur'an ini yang diambil adalah lughatu Quraisy. Bahasa yang dipakai oleh orang-orang Quraisy. Dan emang hebatnya semua bahasa Quraisy walaupun lahjahnya beda, mungkin sama dengan bahasa Indonesia. Banyak orang tua kita di kampung itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi mereka paham. Ya, nah, ini yang dijadikan standar kemanapun kita pergi. Kalau menggunakan bahasa fusha disebutnya sekarang, insya Allah selama orang itu mengerti bahasa Arab dan bahasanya adalah bahasa Arab pasti paham. Ya, terus sampai Rasulullah SAW selesai membacakan surah An-Najm, kemudian ada ayat sajdah. Ya, sujud apa? Fasjudu wa'budu. Rasulullah sujud, itu orang Quraisy yang mendengarkan tiba-tiba mereka meleleh dan ikut sujud. Karena mereka tidak mengimani Al-Quran tapi paham. Ya, kan mereka orang Arab yang fasih ya. Ketika mendengarkan Rasulullah baca Al-Quran itu paham. Akhirnya geger pada saat itu dan semua orang Quraisy mengatakan, jangan sekali-kali mendengarkan Muhammad atau pengikutnya Muhammad membaca Al-Quran, karena itu akan menyihir kalian. Ya Allah. Mereka yang mendengar sendiri mencuri-curi masih bahasanya apa? Sihir. Ya. Akhirnya apa? Terdengar beritanya sampai ke Habasyah. Karena Habasyah ini jalur perdagangan. Orang sering bolak-balik ke situ. Ya. Orang Quraisy semuanya masuk Islam. Nah, makanya ini kita harus hati-hati ketika mendengar berita. Ya, khususnya berita-berita yang tidak menguntungkan kita sebagai orang mukmin baik pribadi ataupun secara berjamaah. Ya. Jadi sampai kepada saudara-saudara kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah apa? Orang-orang Quraisy semuanya masuk Islam. Kira-kira kalau yang tadinya disiksa, kita asli orang situ, mendengar penduduk Mekah mereka semuanya masuk Islam, berarti jadi satu pandangan ideologinya kira-kira apa? Senang betul. Ya, mereka padahal baru bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan pulang lagi ke kota Mekah. Ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berita ini adalah berita yang tidak sesuai. Kalau mereka mendengarkan Al-Quran dan ikut terbawa sujud itu betul. Tapi dibesar-besarkan menjadi apa? Orang-orang Quraisy semuanya masuk Islam. Begitu mereka kembali lagi 16 orang ini, apa yang terjadi? Mendapatkan siksaan lebih parah daripada yang pertama. Ya Allah, ya, makanya ini kita jangan sampai gara-gara berita keimanan kita jadi berkurang, ibadah kita jadi berkurang, suudzon kita jadi bertambah. Itu nauzubillah. Ya, harus betul-betul ketika ada informasi kita sharing, pastikan. Ya, harus apa? Saring sebelum di-sharing. Ya, harus apa? Disaring sebelum apa? Karena boleh jadi seakan-akan baik tapi ini buruk dampaknya, ya. Akhirnya mereka pulang, disiksa juga bahkan lebih parah, ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi, ya, di tahun yang sama Allah Subhanahu wa taala
melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka kedua kalinya untuk hijrah kemana? Ke Habasyah lagi. Nah sekarang jumlahnya bertambah banyak. Laki-lakinya salasatun wasamanun, 83 orang, ya. Termasuk di dalamnya ada Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir yang disiksa luar biasa, bahkan ibunya termasuk yang syahid pertama dalam Islam, ya, syahidah pertama dalam Islam. Jadi 83 orang laki-laki, wasamani asyrota, ini para ulama sirah mereka belum bisa memastikan angkanya, ada dua versi, ada yang menyebutkan samani asyrota 18, autis asyrota imro'atan atau 19. Jadi selisih satu angka, ya, selisih satu angka. Dan ini ada dalam kitab sirah yang paling lama, yaitu sirahnya Ibnu Hisham, ya, yang dulunya adalah manuskrip, kemudian sekarang sudah dicetak, bahkan sudah diterjemahkan lengkap dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau yang ingin baca kitab sirah paling lama, namanya apa? Sirah Ibnu Hisham. Nah, ini kitab sirah paling lama. Tidak ada satu kitab sirah pun, termasuk ini Rahiqul Maktum, referensi utamanya adalah sirah Ibnu Hisham. Hanya bahasanya lebih mudah dipahami dan banyak kesimpulan-kesimpulan yang tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, berangkatlah mereka ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Jumlahnya 83 plus 18 atau 19 orang perempuan. Dan mereka berangkat, ketika sampai di kota Habasyah diperlakukan yang sama. Orang Quraisy, dan ini semua umumnya sampai nanti hari kiamat, musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti bekerja untuk melemahkan kaum muslimin. Yang dilemahkan bukan Islam. Karena kalau Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, sampai hari kiamat enggak mungkin. Dari dulu orang berusaha ingin melemahkan Islam enggak mungkin bisa. Lewat Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini sudah coba dirubah. Enggak ada yang mampu. Ya, bahkan di zaman Rasulullah sudah ditantang. Ayo, siapa yang paling jago bahasanya? Bikin satu surat. Kalau enggak satu surat susah, satu ayat saja. Ada yang coba bikin, ya, surah Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumuhu tawil, wa zanabuhu qasir. Orang malah pada ketawa. Gajah, apa itu gajah? Belalainya panjang, buntutnya pendek. Orang malah ketawa. Mereka ingin meniru, tapi coba kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha, alam yaj'al kaidahum fa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum. Itu semuanya hurufnya lam-lam semua. Kalau makhluk enggak mungkin. Itu mereka yang ahli bahasa mencoba ingin supaya ujungnya sama, malah diketawain. Ya kan, masa cerita tentang gajah sama dengan cerita anak-anak, belalainya panjang, buntutnya pendek. Itu kan apa kandungannya? Tapi kalau yang diturunkan oleh Allah, ini menceritakan sejarah ketika Rasulullah SAW bahkan sebelum dilahirkan, ketika Raja Abraha hendak menghancurkan apa? Ka'bah. Ya, ini makanya tidak akan bisa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Begitu orang-orang Muslim 83 orang plus 18 atau sampai di sana mereka hidup tentram, aman, diperlakukan seperti halnya penduduk asli Habasyah. Diutuslah 2 orang, ya, duta besar yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy, namanya Amr bin As, ya. Nah, Amr bin As ini nanti masuk Islam dan dia membayar dosanya dengan membuka kota Mesir dan Afrika semua, itu jasanya kembali pahalanya kepada Amr bin As. Ya, jadi dia dulu termasuk yang melobi Raja Najasyi supaya apa? Orang-orang Muslim pengikut Rasulullah SAW yang ada di kota Habasyah semuanya dipulangkan kemana? Ke kota Madinah. Bahasa kitanya, tolonglah itu deportasi, visanya udah habis atau apa, bahasa kitanya mungkin dulu kan nggak ada visa, ya. Makanya ulama dulu bisa belajar di Yaman, bisa belajar di Maroko, bisa belajar di Tunisia, bahkan Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta bisa keliling sampai ke Indonesia karena dulu nggak ada visa. Ya, semua negara, semua kota yang berada di bawah Islam itu semuanya tidak ada iri-iri. Ya, sampai-sampai ada seorang raja, Harun ar-Rasyid, itu mengatakan, "Ya amtor, wahai hujan, inzili haitsu syi'ti,
Turun di mana saja, turun di mana saja. Kalau saran kan gitu, jangan, mudah-mudahan negara ini hancur. Dulu nggak ada. Karena apa? Kalau turun di sana akan dikumpulkan, dibagikan kemana yang membutuhkan. Tapi kalau sarang kita semuanya berlomba-lomba, ya, bahkan para penelitian menyebutkan 75% kekayaan yang berada di negara Asia dan Afrika itu dikuasai oleh 20% yang mereka tinggal di Afrika dan Amerika. Makanya dunia sampai kalau masih sistemnya seperti ini tidak akan pernah aman, tidak akan pernah tentram. Karena apa? Orang kekayaannya yang rezekinya sudah Allah atur bagikan di negaranya, semua diangkut ke sana, padahal jumlah mereka jumlahnya apa? Sedikit. Maka kita lihat pemain-pemain bola, ya, itu harga sepatunya bisa triliunan dolar. Rumahnya bisa sekali nginep di hotel bisa harganya sama dengan orang kita beli rumah 5. Nah, itulah yang terjadi. Makanya banyak saudara-saudara kita yang miskinnya luar biasa, kemudian di negara-negara Eropa kayanya luar biasa, ya. Nauzubillah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini diutus oleh orang-orang Quraisy, tolonglah kalian ini kan jago melobi, ya, duta besar. Datang ke Raja Najasyi, tawarkan kepada dia apa yang dia suka. Orang Quraisy ini kaya-kaya karena pedagang. Ya. Dia biasanya suka apa? Kita bawa dari sini dan satu permintaan saja. Orang-orang pengikut Muhammad ini supaya dipulangkan ke kota Mekah. Ya. Datang dia dengan membawa hadiah-hadiah, ya. Orang duta besar udah tahu nih, ya. Apalagi kalau dulu pakai koper, sekarang sudah ditransfer, sudah masuk ke rekeningnya langsung. Itu orang dari dulu udah paham itu, ya. Apa yang didekati? Yang pertama nggak mungkin langsung rajanya apa? Al-Batarikoh. Ajudan-ajudannya, ya, penasehat-penasehatnya, semua penasehat-penasehatnya dikasih hadiah yang mahal-mahal. Kemudian selesai kasih hadiah, tolonglah nanti ini nitip untuk Pak Raja Najasyi ini, ya, yang paling bagus nih. Sampaikan kepada dia salam, kami ingin berjumpa, ingin bertemu. Kapan waktunya diatur, nanti kami yang akan datang ke istana. Kira-kira bahasanya gitu. Dikasih hadiah, datang ke Raja Najasyi, kemudian disampaikan, wahai Raja, kami memohon kepada Paduka Tuan, tolong pulangkan ini pengikut Muhammad. Karena apa? Mereka termasuk orang yang mengikuti Muhammad dan mencela nenek moyang kami. Mencela agama yang sudah dianut oleh orang tua kami. Bahkan mereka membuat sihir, bahkan mereka membuat cerai antara suami istri, antara anak dengan ibunya, antara anak dengan bapaknya. Itu semua disulut berita-berita itu. Ya, tapi Raja Najasyi, dan inilah hebatnya strategi Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar hijrah, tapi betul-betul diperhitungkan. Kata Raja Najasyi, tolong berikan kesempatan saya akan panggil salah seorang utusan dari mereka. Ya, akhirnya apa? Datang, dan yang diutus oleh kaum muslimin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini termasuk yang mukanya karena masih satu nasab, ya, dengan Rasulullah, anaknya Abu Thalib, mukanya itu mirip. Sampai-sampai para sahabat kalau melihat Ja'far seakan-akan melihat apa? Rasulullah. Karena Abu Thalib itu kan pamannya, ya. Ja'far ini anaknya Abu Thalib dan dia masuk Islam sama dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi orang-orang, dan Ja'far ini Masya Allah, ketika ditanya, coba Ja'far, ya, jelaskan sebetulnya agama yang disampaikan oleh Muhammad itu apa? Ya Allah, ini dari awal sampai akhir dia menyampaikan apa intinya? Ayuhal Malik, kunna qauman ahli, wahai paduan raja, kami ini dulu sebelum masuk Islam itu orang-orang jahiliyah. Jahiliyahnya bagaimana? Na'budul asnam wa na'kulul mayyitah. Tuhan kami itu yang kami sembah itu adalah patung-patung. Dan makanan yang kami makan adalah mayyitah. Apa mayyitah? Bangkai-bangkai. Jadi kalau ada tikus mati dimakan, ada unta mati dimakan. Itu kan secara logis dan sebetulnya ilmu kesehatan, ya. Binatang-binatang mati dan paksa kita makan, walaupun wallahu ta'alam, saya mendengar saja. Binatang yang sudah bangkai memang rasanya di lidah katanya lebih nikmat. Ya, makanya ada saudara-saudara kita, saya tidak sebut kotanya, itu mereka kalau mau membunuh binatang ini disiksa.
Ya, disiksa. Dan waktu saya kecil berapa tahun itu ingat, ada tetangga yang dia berasal dari kota itu dia kalau mau makan anjing itu, si anjingnya dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dia bawa bambu dari atas. Si anjingnya itu dibikin lari. Tuk, 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 tuk. Anjingnya itu teriak. Apa? Kata dia, darah yang menetes itu yang membuat seleranya bikin menjadi apa? Sedap ketika dimakan. Tapi ulama para pakar kedokteran menyebutkan bahwa yang paling sehat adalah dengan cara penyembelihan kita yang disyariatkan dalam Islam. Walaupun mungkin rasanya tidak senikmat itu, tapi dalam kesehatan jauh lebih apa? Lebih, dan tidak ada syariat kecuali pasti untuk mendatangkan maslahat. Ya, ini mereka makan mayita. Wa na'til fawahish, dan termasuk kebiasaan kami ini mengerjakan yang fahisha itu biasa. Ya, suami tukeran istri itu biasa. Nauzubillah. Ya, sama dengan orang-orang sekarang di Eropa itu. Boleh mentransfer sperma. Ya, boleh bahkan ada perempuan yang menawarkan, misalkan ada profesor cerdas. EQ-nya mereka kan punya alat tuh, ya. Itu perempuan menawarkan diri. Dan bahasa mereka apa? Supaya keturunan kami juga ikut apa? Cerdas. Kalau dalam Islam enggak sembarangan itu. Karena terkait dengan apa? Nasab. Terkait nanti kalau bapaknya meninggal ada warisnya. Siapa yang lebih berhak? Terus. Tapi mereka tidak punya agama. Itu juga sebutkan. Wa naqta'ul arham. Kami tidak menghubung silaturahim. Wa nasi'ul jiwar. Dan kami tidak pernah ingat dengan tetangga. Bahkan kalau perlu tetangga itu apa? Dikerjain. Ya. Mereka diperlakukan tidak baik. Ya. Wa ya'kulu minnal qawiyyad dha'if, dan hukum yang berlaku di kami adalah seperti halnya hukum rimba, yang kuat memakan apa? Yang lemah. Ini terus sampai diceritakan kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, sampai akhirnya dijelaskan. Akhirnya kata Raja Najasyi, mohon maaf dari penjelasan ini sebetulnya yang Anda sampaikan nampaknya saya tidak sependapat. Saya tidak akan mungkin bisa mengeluarkan mereka dari Habasyah. Istirahat dulu, besoknya datang lagi. Siapa? Amr bin As dengan Abdullah bin Rabi'ah. Dia provokasi lagi. Karena tahu Najasyi ini agamanya Nasrani. Ya. Wahai paduka Tuhan, tahu nggak? Itu Nabi Muhammad dengan pengikutnya dalam ayat suci mereka mencela Nabi Isa, Tuhan Anda. Ini sama nih, kita orang muslim itu kalau dicari pasti aja. Ya, ada aja masalahnya yang bisa dijadikan ligan. Ini jadi besoknya datang lagi. Itu dalam Al-Qur'an yang mereka baca itu, wahai Raja Najasyi, itu mereka mencela Tuhan Anda, yaitu siapa? Isa. Kata mereka Isa itu jelek-jelekan semua. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Panggil lagi. Ya. Kemudian coba kata Raja Najasyi, bacakan apa yang kalian hafal dari ayat Al-Quran. Ini yang dibaca surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sod. Sampai ujungnya itu. Dia menangis dan itu ceritakan tentang konsep Nabi Isa dalam Islam. Ya, sampai kesimpulannya diringkas dengan keyakinan kami terhadap Nabi Isa. Kami tidak pernah menjelekan. Abdullahi wa rasuluh. Ya, dijelaskan oleh dia. Isa itu bagi kami tidak ada yang namanya menuhankan Nabi Isa. Apalagi bagi kami orang muslim, umat Muhammad, dan sebagaimana dijelaskan dalam surah Maryam ini, Isa itu bagi kami adalah hamba Allah dan utusannya. Kata Raja Najasyi, tolong penasehat yang dapat hadiah, termasuk hadiah yang buat saya, kasihkan kepada Amr bin As, katakan, saya termasuk raja yang tidak akan bisa disuap. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sampaikan kepada dia, suluh pulang, saya tidak akan pernah mengeluarkan apa? Orang-orang yang mengikuti Muhammad SAW. Karena hujah yang mereka sampaikan, ternyata semuanya apa? Dibuat-buat. Akhirnya apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang kedua di Habasyah ini 83 orang plus 18 itu mereka alhamdulillah tinggal betah di kota Habasyah. Bahkan Raja Najasyi, dan ini termasuk
bahwa kita yang membolehkan, ya, yang membolehkan sholat sunnah ghaib untuk jenazah, sholat sunnah ghaib untuk di antara dalilnya adalah riwayat yang menyebutkan ketika terdengar bahwa Raja Najasyi meninggal, itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan melaksanakan sholat jenazah ghaib. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa Raja Najasyi itu masuk Islam. Walaupun para ulama sirah menyebutkan masuk Islamnya secara sembunyi-sembunyi karena mempertimbangkan maslahat dan madarat, ya, karena mayoritas penduduk, ya, yang tinggal di kota Habasyah dan umumnya semua yang berada mungkin di Afrika pada saat itu dan sampai hari ini mayoritas adalah pengikutnya adalah agamanya apa? Nasara. Ya, hari ini jumlah agama yang paling banyak pengikutnya bukan Islam, tapi adalah apa? Nasara. Dan itulah takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai hujah, sebagai bukti keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa. Dan ini supaya menyampaikan, kan pakai ayat Al-Qur'an sudah enggak bisa. Kita sering sampaikan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walak. Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, diangkat. Yang dibunuh itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Menurut para ulama sejarah namanya siapa? Yudas. Tapi itu kan gak diterima. Maka sebagai hujah supaya mereka hakul yakin. Itu nanti akan diturunkan Isa alaihissalam. Ya, bahkan dalam riwayat Rasulullah, kalaulah Nabi Isa hidup dan mengetahui risalah yang dibawa oleh saya, kata maka Nabi Isa akan apa? Akan mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi sampai hari ini kebanyakan manusia dari 7 miliar ini, ya, yang mengikuti risalah Muhammad SAW hanya qalilah, jumlahnya sedikit. Mayoritas adalah mereka yang menganggapan, yaitu yang disebut dengan agamanya Nasara, dan meyakini ada yang taslis, ya, 3 oknum, Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu ini untuk konsumsi kita. Tidak ada tujuan menjelek-jelekan karena susah. Yang namanya agama doktrin. Sama dengan kita orang muslim itu kok sholat 5 waktu apa dapat ininya. Dan itu adalah ajaran agama. Selama itu ada dalam kitab suci mereka dan diyakini, sudah biarkan saja. Tugas kita adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, dan yang kita sampaikan karena memang kita gak pernah ketemu dengan Nabi Isa, adalah wahyu yang ada dalam Al-Quran dan dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada debat terbuka, ya. Nah, dulu mu'alaf versus murtadin, ya. Selama tidak ada kekerasan menyampaikan hujahnya, ya, mudah-mudahan yang naudzubillah yang muslim jadi murtad itu yang jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan mereka yang murtad ini bisa kembali lagi ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dari kisah peristiwa hijrahnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka yang tetap tinggal di kota Mekah, dan di antaranya adalah Rasulullah, Abu Bakar, sama sekali memilih untuk jalan sabar, ya. Ini yang hijrah-hijrah ini yang betul-betul sudah enggak kuat, ya. Dalam Islam makanya ada yang disebut dengan azimah, ada rukhsah. Termasuk saya sering menyampaikan ketika kita sholat ingin menghatamkan supaya tiap malam bisa baca 1 juz, sholat sunnah boleh sambil membuka Al-Quran, ya. Bahkan sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau sholat fardu wujubul qiyam, orang yang mampu wajib berdiri. Kalau ada orang sholat fardu duduk, sholatnya enggak sah. Tapi kalau sholat sunnah ini bagian dari rukhsah, keringanan, ya. Kita ingin banyak membaca Al-Quran, ingin banyak berdirinya, boleh sambil membuka Al-Quran, tapi diingatkan oleh para ulama sebisa mungkin gerakannya diminimalisir. Walaupun sholatnya sholat sunnah dan ada kelonggaran-kelonggaran, sebisa mungkin gerakannya diminimalisir, jangan terlalu banyak gerak yang memang tidak ada hajat di situ. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kalau ada yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditimpa kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mungkin di antara kita yang masih bergelimang dengan dosa-dosanya semua keluar dari majelis ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang orang tuanya, keluarganya, adiknya, kakaknya, tetangganya yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan rahmat dan ampunan, bahkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja
yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Ujang yang akhir ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa yang luar biasa hijrah Rasulullah dan para sahabat ke Habasyah. Yang ingin kita tanyakan adalah yang pertama, Habasyah ini sekarang masuk ke negeri mana? Apa nama negaranya? Yang pertama. Kedua, kalau kita melihat sejarah ini sangat urgent, berarti kita umat Islam punya hutang jasa atau hutang apa namanya? Budi lah ya. Yang luar biasa kepada Habasyah ini. Nah, bagaimana sekarang dunia Islam, artinya umat Islam dengan kondisi Habasyah yang kita lihat secara umum kondisinya sangat tidak menguntungkan gitu, jauh dari kemakmuran dan sebagainya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia. Dan banyak sebetulnya penerbangan umroh. Ya, kalau yang khususnya yang harga-harganya di bawah itu transit, itu banyaknya transitnya kalau nggak di Oman, saya lihat itu di Ethiopia ini Habasyah. Bilal bin Rabah ini termasuk negeri asalnya ini nih, Habasyah. Ya. Pokoknya kalau ada yang belakangnya Al-Habashi, nah itu berarti dia sekarang Ethiopia. Dan ini letaknya secara geografis memang berada di Afrika. Ya, makanya Bilal bin Rabah dalam sejarah memang kulitnya ya kulit orang Afrika. Ya. Dan orang Afrika itu memang kulitnya aswad, hitam. Itu penduduk aslinya memang seperti itu. Sama dengan penduduk Amerika itu sebetulnya bukan seperti yang kita lihat sekarang, ya. Yang aslinya adalah Amerikan itu enggak seperti sekarang itu, ya. Mereka yang sekarang ini adalah orang-orang yang diimport gitu untuk mengisi Amerika karena tujuan-tujuan politik dan ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, adapun betul bahwa Habasyah ini punya jasa besar, ya. Kenapa? Karena menjadi pelindung. Dan ini sebetulnya yang mengkhawatirkan saudara-saudara kita di Afrika. Dan saya alhamdulillah bahkan sampai ke ujung pernah ke Afrika Timur di Tanzania. Tanzania ini ada gunung tertinggi di dunia namanya Kilimanjaro. Ya, termasuk ada kalau di kita punya taman safari, ya kalau di Tanzania ini ada taman safari yang benar-benar kita itu dengan binatang itu kayak adik kakak. Tapi dijaga oleh penduduk asli yang masih pakaiannya itu seperti orang Baduy. Jadi bawahnya hanya diikat. Ya. Kemudian mohon maaf untuk menutup kemaluannya itu mereka masih kayak bikin koteka gitu. Dan kalau yang sudah agak modern dikit, atasnya kayak pakai sorban tutup gitu. Kemana-mana bawa tongkat. Jadi mereka kalau yang ingin ke kebun binatang ini yang sudah jadi kekayaan negara ya. Dan itu bayarnya mahal. Ya, ada beberapa yang waktu itu ikut ke situ. Saya, ini kalau di kita kan mungkin sekitar puluhan juta lah ya bayarnya. Karena memang singa itu benar-benar singa dan di hutan. Jadi kalau gaji itu, tapi ada ininya pawangnya. Ya, yang pawangnya ini yang jaga ini yang mungkin bayarnya mahal. Tapi Allah Ta'ala seperti apa? Ya, itu kita nginap di hotel bintang 5. Ya, seingat saya, ini hotel bintang 5 serasa hotel bintang 1 di Indonesia. Ya. Hotel bintang 5. Dan yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini jahatnya perpolitikan dunia sekarang ya. Kepada saudara-saudara kita di Afrika yang semua kekayaan dunia itu ngambilnya mayoritas. Itu dari mana? Dari Afrika. Uranium. Wah, Afrika itu segala ada. Ya. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Afrika ini alhamdulillah yang tidak itu bebas memiliki senjata tajam. Jadi ATM, kita pernah ke pasar sama orang situ karena ada pesertanya Muktamar Pemuda Islam Sedunia di situ. Harusnya di Mesir tapi waktu itu ada gejolak, akhirnya dipindah ke Tanzania.
itu dibawa ke pasar ATM, satu ATM yang jaga sampai 5 tentara. Dan selalu megang. Kenapa? Ternyata memang pas kita lihat preman-preman di sana pakai mobil seperti koboi-koboi itu dan memang keliling-keliling dan bawa senjata. Sampai yang lebih lucu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Inilah ya tugas kita dan mereka. Saya tanya, penduduk Tanzania kata mereka 100% muslim. Tapi dalam catatan kalau kita buka di Google, kemudian informasi webnya resmi PBB, itu dicantumkan 50-50. Jadi muslimnya 50%, non muslimnya 50%. Ya, itu jahatnya mereka. Ya. Sampai warung-warung ini yang saya kaget. Orang kalau punya warung, lubangnya yang dibuka hanya segini. Semuanya tertutup dan pakai besi. Seperti halnya penjara. Saya tanya, itu gimana dia kok sampai seperti itu? Kata dia, kalau ada di sini yang buka warung, dalam keadaan terbuka tidak pakai besi ini, sama dengan sedekah. Sama dengan apa? Termasuk parkiran mobil pasti ini sampai 2-3 lapis besinya itu. Ya. Ternyata memang di sana termasuk masalah besarnya tingkat keamanannya rendah, tambah lagi ekonominya rendah dan namanya orang kalau sudah lapar ya, tidak mikir lagi nyawa, yang penting makan aja dulu. Adapun mati, dibunuh atau membunuh itu urusan belakang. Nah inilah yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Afrika, ya, termasuk nih di Ethiopia ini negara yang kecil dan miskin sekali, ya. Nah, makanya kita punya kewajiban dan dulu Indonesia sebetulnya sempat diangkat-angkat namanya karena punya program apa? Konferensi Asia Afrika non-blok, tidak ikut Rusia, tidak ikut Amerika. Nah ini dulu sempat diangkat, tapi memang pengaruhnya tidak terlalu besar karena di kita juga problem internalnya sangat banyak dan Indonesia ini negara yang luar biasa ya. Dan ada satu penelitian ini bagus sekali, nama programnya Khawatir. Ini orang kalau nggak salah Dubai atau Doha. Dia punya program mengingatkan orang yang tinggal seperti kita di Indonesia, kemudian negara-negara Arab yang umumnya melimpah harta. Ya. Dia bikin penelitian. Air yang keluar dari kloset di negara-negara Arab jauh lebih bersih daripada saudara-saudara kita yang minum di Somalia. Somalia di Afrika, mereka minum. Kan mereka termasuk kekurangannya itu susah air. Ya, makanya kalau kita lihat di Google searching ya, itu banyak binatang jalan tiba-tiba mati. Kemudian ada orang mayit di tengah jalan itu biasa saja karena apa? Kelaparan. Itu kata dia, hasil penelitian kami, air yang keluar dari kloset kita di negara-negara yang normal itu jauh lebih bersih daripada air yang diminum oleh saudara-saudara kita muslim di Somalia. Ya Allah. Dan saya bisa membayangkan ketika ke Nusa Tenggara Timur ya. Saudara-saudara kita yang muslim, dan itu muslimnya hanya 18, tinggal di bukit-bukit. Mereka kalau mau wudu harus jalan 3 jam. Harus jalan 3 jam karena satu pulau itu, dan ternyata Indonesia pulaunya banyak. Makanya beruntung sekali dai-dai yang dikirim ke pedalaman itu belajar iman luar biasa itu. Kita jadi bersyukur. Kami yang tinggal di perbukitan itu harus turun ke bawah 3 jam bolak-balik hanya untuk mengambil air 1 ember. Ya kan? Maka apa yang mereka lakukan ketika musim hujan gini? Mereka bikin kolam-kolam itu, ditampung pakai terpal, itu disimpan ketika sedang musim apa? Musim panas. Itu jangan jauh-jauh ke Afrika, saudara-saudara kita yang di NTT, ya, Nusa Tenggara Timur itu yang muslim khususnya, termasuk di antara kesulitannya adalah air. Termasuk nggak usah jauh-jauh daerah Gunung Kidul ya, masih banyak yang kekurangan air bersih. Makanya saya selalu mengatakan kepada diri sendiri, keluarga, jangan buang-buang air, makanan. Kalau ada air, makanan yang busuk, terbuang, itu sebetulnya boleh jadi rizki yang Allah titipkan kepada kita untuk jatah saudara kita yang lain. Ya, ini kan kita kadang-kadang nyuci tangan sembarangan aja ya kan? Nah, itu saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan. Ya, jadi kita betul punya hutang jasa kebaikan dan ini termasuk sunnah dalam Islam. Kata Rasulullah kalau ada orang berbuat kebaikan, fakafi'u, mukafah. Ya, makanya orang-orang yang belajar di Arab Saudi dapat mukafah. Mukafah itu apa? Nah, uang saku tuh. Ya, berapa gajinya mahasiswa di Saudi? 2.400.800 real. Kalau nilai rupiahnya itu dikasih. Karena apa?
orang Saudi, kerajaan menganggap orang yang belajar itu berjasa. Karena dia sudah menunaikan fardu kifayah. Ya kan? Kalau tidak ada yang belajar, orang nggak paham hukum, jahil semua, itu dosa semua. Nah ini yang mau belajar sungguh-sungguh dengan syarat nilainya kalau di bawah 6 langsung DO. Di Arab Saudi kalau nilainya di bawah 6 langsung DO. Nah makanya dapat mukafaah. Kata Rasulullah kalau ada orang berbuat baik fakafiu. Kalau dia sudah berbuat baik tapi kita tidak bisa membalasnya, ud'u lahu, minimal apa? Doakan. Kita tidak bisa berbuat banyak, begitu mendengar, melihat apa yang bisa kita lakukan ya. Mengumpulkan donasi dan lain sebagainya, tapi yang paling mungkin dan pasti bisa semua adalah hadirkan dalam doa-doa kita. Dan sebetulnya setiap kali khatib Jumat membacakan Allahumma gfirlil muslimin, Allahumma ansur ikhwanana, insyaallah itu masuk semuanya ke dalam doa itu ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan semua saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia, di negeri manapun di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Demikian penjelasan dari Pak Ustadz. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhana rabbika wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum